Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Puput Ayu Anggreni dan teman saya bernama Misnah. Kami dari Prodi Ilmu Hukum. Untuk syarat penilaian mata kuliah AIK 2, pada kali ini kami akan menampilkan video dan menjelaskan singkat mengenai akhlak dalam keluarga. Selamat menonton guys. Pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama itu bagaimana urgensi dalam hidup manusia, bagaimana akhlak suami istri, bagaimana akhlak orang tua kepada anak, bagaimana akhlak anak terhadap orang tua, bagaimana membangun keluarga sakinah, dan bagaimana larangan kekerasan dalam berumah tangga. Yang pertama yaitu ada urgensi keluarga dalam hidup manusia. Secara sosiologis, keluarga merupakan golongan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami, istri, anak. Pengertian demikian mengandung dimensi hubungan darah dan juga hubungan sosial. Pengertian keluarga dapat ditinjau dari perspektif psikologis dan sosiologis. Secara psikologis, keluarga adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal bersama. Sedangkan pengertian sosiologis, keluarga adalah satu persekutuan hidup yang dijalin oleh kasih sayang antara pasangan dua jenis manusia yang dikukuhkan dengan pernikahan. Selanjutnya ada akhlak suami istri. Yang pertama, itu harus menjadikan pasangan sebagai pusat perhatian. Yang kedua, menempatkan kepribadian sebagai seorang suami atau istri. Yang ketiga, jangan menabur benih keraguan atau kecurigaan. Yang keempat, merasakan tanggung jawab bersama baik suami maupun istri, atau saling mengingatkan dan jangan selalu menuntut. Yang kelima, selalu bermusyawarah atau berdialog, lakukan komunikasi dengan baik, introspeksi masing-masing. Hak dan kewajiban suami istri dalam Islam. Hak bersama suami istri yang pertama yaitu suami istri hendaknya saling menumbuhkan suasana mawadah dan rahmah. Yang kedua, hendaknya saling mempercayai dan memahami sifat masing-masing pasangannya. Yang ketiga, hendaknya menghiasi dengan pergaulan yang harmonis. Dan yang terakhir, hendaknya saling menasehati dalam kebaikan. Selanjutnya, ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh istri. Yang pertama, berbakti kepada suami baik di kala suka maupun duka, di waktu kaya maupun miskin. Yang kedua, patuh dan taat pada suami. Yang ketiga, selalu menyenangkan hati dan perasaan suami, serta dapat menenteramkan pikirannya. Yang keempat, menghargai usaha atau jerih payah suami. Dan yang terakhir, istri menyadari dan menerima dengan ikhlas bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin kaum wanita. Selanjutnya, akhlak orang tua kepada anak. Dalam ajaran Islam, diatur bagaimana hubungan antar anak-anaknya serta hak dan kewajiban masing-masing. Orang tua harus mengikat hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang dengan anak-anaknya. Keberhasilan anak itu bukan karena guru, tetapi karena orang tua. Jadi, orang tua itu harus lebih memperhatikan, membimbing, dan mendidik anak dengan baik, sehingga tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya ada akhlak anak kepada orang tua. Orang tua adalah perantara perwujudan kita. Kalaulah mereka itu tidak ada, kita pun tak akan pernah ada. Kita tahu bahwa perwujudan itu disertai dengan kebaikan dan kenikmatan yang tidak terhingga. Orang tua adalah orang-orang yang bersedia berkorban demi anaknya, tanpa memperdulikan apa alasan yang akan diterimanya. Yang pertama, ada kewajiban kepada ibu. Tentu kita wajib menghormati dan menyayangi ibu. Sejatinya, seorang ibu sangat berperan dan lebih berat tugasnya dibanding ayah. Dari mulai mengandung sampai melahirkan dan mendidik sampai dewasa. Yang kedua, ada berbuat baik kepada ibu dan ayah. Seorang anak, menurut ajaran Islam, diwajibkan berbuat baik kepada ibu dan ayahnya, sekalipun ibu dan ayahnya berbuat zalim. Anak harus tetap berbuat baik dan tidak membalasnya. Yang ketiga, kita harus berkata halus dan mulia kepada ibu dan ayah. Kewajiban anak kepada orang tua menurut ajaran Islam harus berbicara sopan.
berkata baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, serta merendah diri kepadanya dan mendoakannya. Selanjutnya yang keempat, berbuat baik kepada ibu dan ayah yang sudah meninggal dunia, yaitu dengan cara 1. Mendoakan mereka, 2. Menepati janji keduanya, 3. Memuliakan teman-teman dari keduanya, 4. Bersilaturahmi kepada orang yang dipertemukan ayah ibu semasa hidupnya. Selanjutnya poin kelima, yaitu membangun keluarga sakinah. Pengertian keluarga sakinah menurut kaidah bahasa Indonesia, sakinah mempunyai arti kedamaian, dan keluarga sakinah adalah keluarga yang diliputi rasa damai. Ada beberapa pilar keluarga sakinah, yaitu yang pertama, memiliki kecenderungan kepada agama, yang kedua, yang mudah menghormati yang tua, yang ketiga, sederhana dalam belanja, yang keempat, santun dalam bergaul, yang kelima, selalu introspeksi. Selanjutnya, konsep keluarga sakinah memiliki kriteria calon suami atau istri dengan tepat agar terciptanya keluarga sakinah. Yang kedua, dalam keluarga harus ada mawaddah warahmah. Apa itu mawaddah? Mawaddah adalah jenis cinta membara, dan warahmah yaitu jenis cinta yang lembut. Yang ketiga, saling mengerti antara suami istri. Suami istri harus menerima satu sama lain. Suami istri ibarat satu tubuh dua nyawa. Agar menjadi keluarga sakinah, suami istri hendaknya menghormati, menerima kelebihan maupun kekurangan satu sama lain. Yang keenam, larangan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap perempuan yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, kesengsaraan, dan penelantaran dalam rumah tangga. Kekerasan atau pemukulan sangatlah dilarang. Boleh memukul, tapi dengan catatan tidak menyakiti, hanya untuk dijadikan pelajaran agar seseorang jera. Ada beberapa larangan yang digariskan ulama dan harus diperhatikan oleh suami istri. Yang pertama, dilarang memukul dengan benda tajam. Contohnya seperti pisau, gunting, dan lain-lain. Yang kedua, dilarang memukul pada bagian wajah, misalnya dengan menampar. Yang ketiga, dilarang memukul di tempat membahayakan, misalkan kepala atau di alat kelamin. Jadi kesimpulannya, akhlak suami atau istri dalam keluarga diantaranya menjadikan pasangan sebagai menempatkan kepribadian sebagai seorang suami atau istri, merasa tanggung jawab bersama baik suami maupun istri, selalu bermusyawarah, menyiapkan diri untuk melakukan peranan sebagai suami atau istri, adanya keseimbangan ekonomi dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan. Jangan melupakan keluarga besar masing-masing, menjaga hubungan dengan pihak lain. Dalam ajaran Islam
mengatur bagaimana hubungan antara anak-anak serta hak dan kewajiban masing-masing. Orang tua harus mengikat hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang dengan anak-anaknya. Akhlak anak terhadap orang tua diantaranya berkewajiban terhadap ibu, berbuat baik terhadap ibu dan ayah, berkata halus dan mulia, serta berbuat baik kepada ibu dan ayah yang sudah meninggal. Sekian tampilan video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.